Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 185. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disajikan pertempuran perdana antara Panda melawan Kashimo Hajime. Sementara kita sudah tahu kemampuan Panda seperti apa, di sini kita dijelaskan kalau ternyata Kashimo Hajime memiliki energi kutukan yang memiliki sifat seperti listrik. Tapi di sisi lain kita juga belum diberitahu teknik kutukan Hajime seperti apa. Apakah berhubungan dengan energi kutukannya yang seperti listrik atau tidak. Tapi sejauh dari chapter ini, Kashimo Hajime benar-benar kuat mampus. Panda saja dalam mode gorilanya yang terkenal destruktif tidak mampu memberikan luka yang serius pada Hajime. Sampai akhirnya ketika Panda mengeluarkan bentuk ketiganya, Kashimo Hajime langsung mengakhiri pertarungan. Dan chapter pun ditutup dengan Panda yang terluka parah. Nah, masuk pada chapter terbaru. Yang menarik, chapter kali ini berjudul Selamat Tinggal. Panel pertama sendiri bisa dibilang dibuka dengan penggambaran kondisi Panda saat ini sekaligus masa lalu Panda juga. Jadi kita diceritakan tentang hubungan Panda dengan kakak laki-lakinya gorila dan kakak perempuannya yang ternyata bukan badak, melainkan hewan purba Triceratops. Tak diketahui di mana atau kapan kejadian ini berlangsung, apakah dalam pikiran Panda, tubuh Panda, atau suatu ruang terpisah yang tercipta dari kemampuan Masamichi Yaga. Tapi terkait dengan itu, kali ini kita diperlihatkan kalau Panda kecil selalu dibully oleh gorila, sang kakak laki-laki. Di sisi lain, si kakak perempuan selalu membela dan mendukung Panda, tapi Gori tak pernah mau mendengarkan kakak perempuannya itu, dan masih tetap tidak menerima Panda. Berikutnya, suatu ketika, Panda kembali berkumpul dengan gorila dan dua temannya yang lain. Dua temannya itu juga tidak mau bermain dengan Panda, karena Panda lambat dan lemah. Yah, kalau diibaratkan si Panda ini anak bawang lah intinya. Di sana Panda juga membawa semacam mainan bola, di mana Panda mengaku kalau dirinya mendapat mainan tersebut dari Santa Claus. Dua teman gorila kemudian berkata, jika Panda melempar bola tersebut, mereka akan main bersamanya. Dengan pikir panjang, Panda pun melempar bola tersebut, tapi kedua temannya malah meninggalkan Panda. Gorila yang ada di sana pun kemudian berkata pada Panda, jika bola mainan tersebut berharga baginya, seharusnya Panda tidak melemparnya. Tapi Panda pun dengan marah dan sedih menjawab kalau dirinya hanya ingin bermain bersama kakaknya itu. Tapi gorila tidak menghiraukannya dan langsung pergi. Kemudian pada malam harinya, si kakak perempuan yang mengetahui kejadian pagi tadi, ia pun menceramahi gorila. Kalau sebagai seorang kakak melihat adiknya dibully, seharusnya Gori membantu adiknya tersebut. Tapi di sini Gori pun menjelaskan, setiap Panda main bersamanya, dirinya tidak bisa bersenang-senang karena Panda terlalu lemah dan lambat. Apalagi menurut Gori, setiap Panda akan menangis, Panda selalu melihat-lihat keberadaan kakak perempuannya terlebih dahulu agar dibantu. Dan hal tersebut membuat Gori semakin kesal. Tapi menurut si kakak perempuan justru sebaliknya. Apapun yang dilakukan oleh Gori pada Panda, Panda tak pernah marah ataupun menyimpan dendam pada gorila. Ketika makan malam tiba, Panda selalu bersikap biasa saja seolah-olah tak pernah terjadi apapun di antara mereka. Sampai akhirnya malam pun tiba. Di sini gorila cukup kepikiran dengan perkataan kakak perempuannya itu. Gori pun kemudian berniat untuk membelikan Panda mainan bola yang sebelumnya ia lempar. Tapi berikutnya, tiba-tiba gorila dan si kakak perempuan pun sedang pergi meninggalkan Panda dengan seorang makhluk aneh yang mereka panggil sebagai ayah. Yang tentu makhluk aneh tersebut adalah penggambaran dari Masamichi Yaga. Di sana Yaga memberitahu Gori untuk mengucapkan selamat tinggal pada Panda untuk selamanya. Mendengar hal itu, Gori yang awalnya tak pernah peduli pada Panda dan selalu bersikap buruk padanya, kemudian melampiaskan semua kepeduliannya itu pada Yaga. Kalau tanpanya, Panda tak akan bisa bertahan. Namun di sini Yaga pun menjelaskan pada Gori kalau sebenarnya bukan mereka yang meninggalkan Panda, melainkan sebaliknya, Pandalah yang meninggalkan mereka. Dan ya, tepat di malam ketika Gori hendak membelikan Panda mainan baru, mereka malah berpisah untuk selamanya. Adegan ini pun ditutup dengan Panda dan Gori yang sedang menangis di masing-masing sisi yang berbeda, karena Panda sendiri tak tahu mengapa gorila dan kakak perempuannya menghilang. Ya, menurut Mimin sih, walaupun penggambaran kisah Panda ini cukup konyol, tapi lumayan menyedihkan juga. Lalu berikutnya, adegan pun kembali pada timeline saat ini. Di sini kita diperlihatkan kalau Panda sudah tidak ada dalam mode kakak perempuannya lagi. Tubuh Panda sendiri bahkan sudah hancur dan hanya menyisakan kepala Panda saja. Tapi di sisi lain, karena Kashimo Hajime belum mendapatkan poin, Hajime pun langsung sadar kalau Panda belum mati.
Di sana Hajime mengangkat kepala panda dan kembali menanyakan keberadaan Sukuna, tapi panda lagi-lagi tidak memberi tahunya. Sampai akhirnya tak lama kemudian ketika Hajime berniat menghancurkan panda, epiknya Hakari langsung datang dengan energi kutukan yang dahsyat hingga menghancurkan 2 tumpuk kontainer yang ada di sana. Dan ya, chapter pun ditutup dengan Hakari yang sepertinya akan segera memulai pertarungan keduanya dengan sang dukun terkuat di koloni Tokyo nomor 2, Kashimo Hajime. Oke, di akhir ada beberapa hal yang ingin Mimin bahas. Pertama, terkait dengan kisah panda tadi, seperti yang Mimin bilang, kita tidak tahu kisah tersebut terjadi kapan atau di mana. Tapi menurut Mimin pribadi, jika kisah tersebut terjadi bersamaan dengan kejadian saat ini, kemungkinannya kisah panda tersebut terjadi dalam suatu ruang terpisah yang tercipta dari kemampuan Masamichi Yaga. Entah itu ada dalam pikiran panda atau tubuh panda sendiri. Karena adegan di mana gorila, kakak perempuan, dan Yaga meninggalkan panda seolah menggambarkan kondisi panda saat ini, di mana gorila dan si kakak perempuan sebagai 2 inti lain yang ada dalam tubuh panda sudah mati, mengikuti ayah mereka Masamichi Yaga. Tapi kisah tersebut juga bisa merupakan masa lalu dari panda, karena di sana kita diperlihatkan eksistensi panda yang masih kecil. Jadi ada kemungkinan adegan di mana gorila dan kakak perempuan meninggalkan panda tadi karena si panda bocah tersebut akan terlahir ke dunia asli sebagai boneka terkutuk. Lalu tidak hanya itu, terkait dengan keberadaan aneh Yaga dalam kisah panda tadi menjadi pertanyaan sendiri bagi Mimin. Apakah ini hanya penggambaran dari Gege Akutami saja agar lebih dramatis? Atau Yaga memang masih hidup di dunia yang berbeda melalui teknik kutukannya? Mengingat si Yaga ini merupakan seorang penyihir jujutsu yang baru ketahuan potensinya sebagai penyihir tingkat spesial. Jadi mungkin saja Yaga sudah memindahkan roh yang berisi informasi dari dirinya sendiri ke dalam sebuah boneka lain sebelum dirinya dibunuh. Seperti ketika Yaga membuat boneka berdasarkan roh keponakan dari Kusakabe. Ya, kita lihat saja nanti apakah Yaga memang masih hidup sebagai boneka atau beneran sudah mati. Dan lalu hal menarik lainnya, di akhir panel kisah panda tadi kita juga diperlihatkan ada adegan seekor paus. Mimin sendiri bertanya-tanya apakah paus tersebut memiliki semacam arti tersembunyi atau tidak. Ya, intinya semua pembahasan tentang kisah panda dan Yaga tadi hanya opini Mimin belaka. Dan terlepas dari itu, terkait dengan nasib panda sendiri untuk saat ini sudah jelas. Meskipun hanya tersisa kepalanya saja, tapi panda masih hidup. Berhubung inti dari kepribadian panda sendiri memang ada pada bagian kepalanya. Sementara untuk 2 inti panda yang lainnya yaitu si gorila dan kakak perempuan, Mimin rasa 2 inti tersebut sudah mati. Yang lagi karena inti dari 2 kepribadian tersebut ada pada bagian tubuh panda yang saat ini sudah hancur. Belum lagi pada adegan terakhir kisah panda tadi juga seakan menegaskan kalau 2 inti tersebut sekaligus kakak dari panda memang sudah mati. Tapi lagi, meskipun saat ini panda masih selamat, kita tidak tahu apakah panda masih bisa bertahan dengan kondisi yang seperti itu, apakah tubuh panda bisa kembali seperti sedia kala atau tidak. Dan meskipun tubuh panda kembali pun, jika GG tidak berencana memberikan power up pada panda, Mimin rasa panda tidak akan berperan banyak dalam pertarungan-pertarungan yang akan datang. Dan oke, berikutnya terakhir tentu saja highlight pada chapter ini, kedatangan Hakari yang menggetarkan suasana. Dengan melihat kedatangan Hakari, artinya sudah pasti serangan jackpot Hakari pada Charles sebelumnya sukses menumbangkan Charles sepenuhnya. Tapi apakah Hakari membunuh Charles atau tidak, Mimin rasa sih Hakari tidak membunuhnya. Lalu terlepas dari itu, melihat kekuatan Hakari yang begitu membara saat ini, mengingatkan Mimin pada perkataan Yuta ketika Yuji dan Megumi berniat mencari Hakari. Di sana Yuta bilang kalau Hakari akan lebih kuat dari dirinya ketika Hakari sedang bersemangat. Meskipun di sana Maki sempat menyanggah anggapan tersebut, tapi melihat dari adegan tadi, rasanya perkataan Yuta ini bukanlah omong kosong belaka. Sepertinya memang benar, semakin panas Hakari, semakin bersemangat Hakari, maka kekuatannya pun akan semakin bertambah besar pula. Tapi tetap saja, karena lawannya adalah Kashimo Hajime yang jelas tak bisa dibandingkan dengan Charles, dan Hakari juga bukan Yuta Okkotsu, Mimin sendiri tetap tidak yakin apakah Hakari bisa menghabisi Hajime atau tidak. Tapi terlepas dari itu, yang pasti sepertinya pertarungan antara kedua shaman ini akan benar-benar panas dan penuh dengan darah. Kedua petarung sama kuat dan memiliki skill yang sama tinggi juga. Cukup sulit untuk menentukan siapa yang akan menghabisi siapa. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan pada chapter kali ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe bila suka. Komen, beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.